Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para peserta yang dimuliakan, dicintai, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Marilah kita memusatkan perhatian kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon supaya dianugerahkan kepada kita bukan hanya bisa memahami Al-Quran sebagai kitabullah, kita mohon juga untuk mendapatkan pemahaman kalamullahnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan tafsir Isyari dan apa-apa yang kita akan peroleh melalui tafsir Isyari? Sebetulnya semua metodologi tepat sesuai dengan objek kajiannya. Bukanlah tafsir Isyari yang lebih baik, bukan juga tafsir tematik yang paling baik, bukan tafsir tahlili yang terbaik, bukan metodologi tafsir manhaj yang lain. Tergantung dari sudut mana kita menggunakannya dan melihatnya, memanfaatkannya. Jadi saudara-saudara tidak perlu mengistimewakan satu sama lain. Ya, pokoknya semuanya itu cara untuk memahami, memasuki kedalaman makna Al-Quran. Ya, ingat firman Allah, la tadkhulu min babin wahidah wa dakhulu min abwabin mutafarriqah. Kita jangan hanya memasuki satu lorong-lorong rahasia. Kita bisa memasuki lorong-lorong rahasia lain bermacam-macam untuk meraih sebuah keutamaan, keistimewaan. Kita tahu bahwa Al-Quran itu menurut Syekh Husain Nasr mempunyai banyak sekali tingkatan-tingkatannya. Kita bisa memahami Al-Quran itu dari segi ibarahnya. Kandungan Quran, ibaratul Quran, itu untuk orang-orang awam. Ada juga lebih dalam lagi, isyaratul Quran untuk orang khawas. Ada lagi untuk lataiful Quran, untuk lataifnya para wali, orang yang mampu transparan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mampu berkomunikasi batin dengan Allah. Dan tentu yang paling tinggi adalah haqaiqul Quran, orang yang mampu memahami hakikat-hakikat Al-Quran, yaitu para nabi atau yang sudah memiliki unsur-unsur juz'un minal anbiya walakin laisal anbiya. Ada orang
beberapa unsur kenabian sudah dimiliki, tapi belum memenuhi keseluruhan nabi. Jadi tidak semua memiliki unsur kenabian adalah seorang nabi. Nanti sempurna menjadi nabi kalau seluruh unsur-unsur kenabian itu terpenuhi. Barang siapa yang memasuki wilayah-wilayah kenabian tertentu saja, maka insya Allah mudah-mudahan bisa masuk kategori memahami haqaiqul Quran. Ananda semuanya, adinda ya, yang hafal Quran 30 juz. Mungkin qari ya, kita tidak boleh sedikit pun dalam hati itu sombong dan angkuh. Jangan menjadi selebriti tahfidz. Nanti berkah Qur'annya hilang. Bagi kita para pengkaji Quran, moto kita adalah majhulun fil ard, ma'lumun fis sama. Tidak perlu dikenal di bumi, cukup langit yang memahami kita. Banyak selebriti di bumi, tidak ada yang kenal mereka di langit. Banyak selebriti langit tidak populer di bumi. Lihat Khidir tampil sebagai nelayan kumuh, puluhan tahun tetangganya nggak ada yang kenal siapa dia. Itulah seorang yang istiqamah mempertahankan ya begini. Nggak ada yang kenal siapa dia. Nanti Allah membuka tabirnya melalui Nabi Musa alaihissalam. Barulah masyarakat setempat tahu ternyata dia adalah super hebat. Jangan memandang enteng orang yang tidak terkenal, yang tidak populer. Boleh jadi itu selebriti langit. Saya nasihatkan kepada adinda semua para pengkaji Quran, yang kita ingin capai masih banyak. Yang kita capai itu sedikit sekali, nggak ada apa-apanya. Bersihkan dirinya daripada kebanggaan sebagai hafidz, sebagai ahli Quran. Kebanggaan itu adalah hijab nurani. Saya tidak khawatir Ananda, adinda semuanya akan tergelincir karena hijab-hijab zulmani. Seperti zina, seperti pencuri, maling, perampok, membunuh, aborsi, dan fitnah. Itu hijab-hijab zulmani. Tapi ketergelinciran yang paling sering menjatuhkan orang-orang kelas menengah atas ialah hijab-hijab nurani. Bukanlah batu hitam besar yang menyebabkan kecelakaan tunggal. Justru lebih banyak orang yang jatuh karena kerikil-kerikil kecil. Itulah hijab-hijab zulmani. Bersihkan seluruh relung-relung hatinya, lipatan-lipatan jiwanya dari kesombongan, keangkuhan, dan popularitas. Ya. Maka itu taharah. At-taharah bermakna apa? Taharah itu pembersihan dalam bentuk tazkiyah dan nadhafah. Pembersihan fisik nadhafah minal iman, dan pembersihan jiwa qalbu tazkiyatun nafs. Tidaklah disebut tahara kalau hanya bersih secara fisik. Tidak juga disebut tahara kalau hanya bersih secara kejiwaan, psikis. Kedua-duanya baru bisa disebut dengan tahara. La yamassuhu illal mutahharun. Ya, jadi syurutnya untuk bisa meraih atau bisa menghampiri Quran adalah taharah.
bukan an-nadhafah atau bukan hanya tazkiyah. Saudara-saudara sekalian, ya ini satu contoh ya bahwa satu ketika Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, karena Abbas itu adalah sahabat Nabi, maka disebut Ibnu Abbas. Terlalu banyak nama Abdullah pada masa Nabi. Ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ya, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Zubair. Maka cukup supaya tidak tukar-tukar karena usianya sama. Bapaknya juga adalah sahabat, kibarus sahabah, dan dianya juga adalah syiarus sahabah. Maka itu panggil Ibnu Abbas. Di antara Abdullah yang paling getol mencari ilmu ialah Ibnu Abbas. Di mana ada Rasulullah sendiri, di situ sudah siap pertanyaan. Lagi sendiri, datang lagi. Itu apa ya? Karakter akademiknya muncul. Suatu saat dia menjumpai Rasulullah sendiri dan dia berdialog sampai tegang berdua. Sahabat senior tidak mau mengganggu. Anak muda itu lagi berdiskusi tegang dengan Rasulullah. Begitu selesai plong, sahabat-sahabat minta, bagi dong apa yang disampaikan Rasulullah tadi. Kok lama banget itu diskusinya. Apa kata Ibnu Abbas? Kalau saya jelaskan penjelasan Nabi kepada saya tentang makna ayat yang dijelaskan, yaitu surah At-Talaq, ayat 12, pasti kalian akan merajam aku. Merajam, tanam sampai leher, lempari batu kepalanya sampai mati di depan umum. Sadis tuh. Ini artinya apa? Bahwa ada Al-Quran itu ya, untuk orang-orang awam, ibarah. Ada Quran maknanya untuk isyarah, lataif, dan haqaib. Ya. Dan kalau kita lihat perdebatan apa yang dimaksud dengan bagian terakhir ayat ini, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, ya, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Apa yang dimaksud ahata bi kulli syai'in? Jadi Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya, kita nanti akan jelaskan kalau ada waktu, tapi mungkin nggak cukup ini. Pendalaman-pendalaman ini nanti perlu setelah, karena sih akan kita sering ketemu, mudah-mudahan ada waktu insya Allah. Pertama saya ingin memperkenalkan kepada kita semuanya ya, terutama yang baru yang mungkin sudah pernah ikuti materi saya mohon maaf. Saya mau memperkenalkan kepada terutama yang baru mengenal saya di sini. Salah satu obsesi kita itu sesungguhnya kita ingin memperkenalkan di pusat studi Quran ini bukan hanya memperkenalkan Kitabullah, the book of God, tapi juga Kalamullah, the speech of God. Ya, ini ada bedanya. Ya. Kitabullah itu yang sudah di bawah, yang sudah di tangan kita sekarang ini. Ini Kitabullah. Sifatnya apa Kitabullah itu sebelah kanan itu? Tafsili ya, ini sudah terurai, terinci. Dan itu pun cara penurunannya itu melalui proses tanzil. Tanzil itu turun secara bertahap, secara kronologis. Memerlukan waktu 23 tahun lamanya, 30 juz Al-Quran itu turun, 114 surah, 6.666 ayat.
Ya. Sedangkan kalamullah itu bersifat Qur'aniyah. Apa perbedaan antara Furqaniyah dan Qur'aniyah? Furqaniyah seperti jari-jari tangan, ini di bawah nih, terurai kayak sapu lidi ini. Di bawah itu banyak sekali, ratusan. Tapi di atas satu simpulnya. Yang di bawah ini Furqaniyah, yang di atas ini Qur'aniyah. Qur itu artinya himpunan. Sekaligus saya jelaskan bahwa yang dimaksud Al-Quran sesungguhnya itu apa. Ma makna Al-Quran? Indal lughah, Quran itu himpunan. Segala sesuatu yang sifatnya himpunan, bahasa Arabnya Qur'anon, ya itu Quran. Pohon itu sebuah Quran karena himpunan antara akar, batang, ranting, cabang, daun, bunga, dan buah. Gedung tempat kita ini juga adalah Quran karena himpunan batu kali, batu merah, besi, semen, tiang, atap, genteng, dan seterusnya. Jadilah utuh sebagai sebuah bangunan. Itu himpunan, bahasa Arabnya Quran. Alam raya makrokosmos ini yang kita tinggali, galaksi Bima Sakti kita ini, sistem tata surya kita ini kan ada mataharinya, ada bulannya, ada Marsnya, ada planet Venusnya. Ya, itu ada cincinnya yang melingkar. Itu satu sistem tata surya. Di antara jutaan bahkan miliaran tata surya, RT-RT matahari yang lain juga banyak matahari buminya tuh. Apakah di sana juga ada Nabi Adamnya, Allahu a'lam. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sistem tata surya seperti sejarahnya kita sekarang ini. Jadi Allahu Akbar, Maha besar Allah. Mengapa Al-Quran disebut Quran? Karena menghimpun huruf-huruf hijaiyah menjadi satu kata, Quran. Himpunan beberapa kata jadilah suatu ayat, Qur'anon himpunan. Himpunan beberapa ayat jadilah surah, Qur'anon. Himpunan 114 surah, 30 juz, Qur'anon jadi himpunan. Manusia juga adalah Quran sejati. Karena menghimpun seluruh unsur-unsur alam semesta, makanya itu disebut mikrokosmos. Semua unsur alam semesta ada terhimpun pada diri manusia. Makanya itu disebut dengan mikrokosmos. Ma ma'na al-alam? Al-alam yakni kullu ma siwa Allah. Segala sesuatu selain Allah itu disebut alam. Ada alam jabarut, ada alam malakut, ya. Ada alam apa namanya, alamul mulk, alam fisik seperti kita sekarang ini. Nah, manusia menghimpun. Manusia itu juga memiliki unsur alam gaib. Manusia punya unsur malaikat. Kita punya nurani kan, malaikat dari nur. Kita juga punya unsurnya mineral, batu-batuan. Kita juga punya unsurnya tumbuh-tumbuhan dari kecil sampai besar, tinggi besar ya. Kita juga punya unsurnya binatang. Yang kita al-hayawanun natiq. Bahkan kita memiliki satu unsur yang tidak dimiliki oleh siapapun, yaitu roh. Wa nafakhtu fihi min ruhi faka'u lahu sajidin. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Ya, kalau kita terjemahkan ke dalam versi bahasa Indonesia Kementerian Agama, lalu aku tiupkan ke dalamnya roh dalam kurung ciptaanku. Nah ini adinda semua. Kalau membaca terjemahan Kementerian Agama, dan terjemahan Kementerian Agama itu tafsir yang paling baik, paling standar. Karena itu konsorsium yang menerjemahkan. Tapi itu peruntukannya untuk orang-orang terutama awam ke bawah. Kalau kita baca terjemahan itu, roh itu makhluk.
karena ciptaan Tuhan, roh ciptaan Tuhan yang ditiupkan ke dalam manusia. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Dua-duanya itu. Lalu aku tiupkan ke dalamnya roh dalam kurung ciptaanku. Berarti roh yang masuk dalam diri manusia itu roh makhluknya Allah. Tapi kalau kita baca Qur'annya, Al-Quran tidak mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi khalqi. Gak ada itu. Tapi wa nafakhtu fihi min ruhi. Berarti ada unsur di dalam diri manusia itu lahud. Inilah yang menyebabkan malaikat disuruh sujud. Fasjudu li Adam apa sajadu illa iblis. Ya kan? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada manusia? Itu kan. Jadi lalu aku install ke dalamnya rohku. Apakah malaikat itu musyrik? Selain harus sujud kepada Allah, juga sujud kepada Adam atau manusia? Tidak. Ada yang ada pada diri manusia, itu sesungguhnya langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada perdebatan teologis. Tapi kita tidak akan masuk ke sini. Saudara-saudara sekalian. Jadi Quran itu apa? Coba perhatikan kata Qur'anun di dalam Quran lebih banyak berarti himpunan daripada berarti bacaan. Kata-kata qara'ah secara semantik itu pada masa turunnya Al-Quran pada masa Nabi, qara'ah itu membaca kitab suci. Padanannya adalah kitab. Jadi kalau orang Arab pada masa Nabi menyebutkan kitabun itu adalah the book, bukan a book, kitab suci. Dan membaca kitab suci itu kosakatanya ialah qara'ah. Jadi kalau kosakata qara'ah pada masa Nabi itu konotasinya membaca kitab suci. Tapi kalau membaca syair, membaca buku-buku dagang itu bukan. Meneliti, menalisis ya talayat slu utslu. Ya. Kalau non kitab suci, makhtutat ya kitab buku-buku juga tuh kan. Jadi Nabi tidak bisa ketika ada perintah iqra ma'ana biqari ya kan? Iqra bismi rabbik. Orang menafsirkan bahwa Nabi itu buta huruf. Alasannya ma'ana biqari enggak bisa membaca. Padahal maksudnya di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ma'ana biqari, aku bukan bangsa pembaca kitab karena memang belum pernah ada kitab suci turun di Mekah. Kitab suci itu turunnya di Palestina, Taurat, Injil, Zabur di sana. Nabi-nabi kan langganannya di situ. Ini adalah nabi yang pertama dan terakhir turun di Arab. Orang Arab tidak kenal kitab suci. Syair-syair iya. Nah, membaca syair itu bukan kata qara'ah. Buku-buku syair bukan disebut Alkitab. Qara'ah itu untuk konotasinya membaca kitab suci. Alkitab itu konotasinya kitab suci. Ya, kalau syair bukan kitab suci. Apakah Nabi buta huruf dengan mengatakan ma'ana biqari? Ada juga ayat mengatakan ummi. Ummi itu juga bukan bahasa Arab asli, tapi bahasa Ibrani menyeberang menjadi bahasa Arab untuk memberikan merek terhadap seorang ibu yang memiliki cinta kasih suci yang sangat tulus, the same lover, unconditional love. Alif mim amim itu artinya cinta tulus aslinya. Dipakai bahasa Arab untuk memberikan merek terhadap seorang ibu pencinta sejati. Memang ibu itu kan seperti itu. Tidak ada mata yang berdoa berlinang-linang air mata selain doa seorang ibu terhadap anaknya. Jadi kalau ibunda kita meninggal, pasti tidak akan lagi ada air mata setulus ibu berdoa di tengah malam buta di atas sajadah tengah malam. Itu ummi pencinta sejati, unconditional love, the same lover. Nah, dari akar kata alif mim itu nanti muncul apa yang disebut dengan amama, keterdepanan, visioner.
imam, pemimpin yang berwibawa, ya, makmum, rakyat yang santun, follower yang santun. Ada aturan yang mengatur antara pemimpin dan yang dipimpin, makmum dan imam, itu disebut imamah. Ya. Masyarakat yang terbentuk dengan masyarakat ummi diikat cinta kasih, ya ada pemimpin berwibawanya imam, ada makmum santunnya makmum, ada sistem yang mengaturnya imamah, itu yang disebut dengan ummah. Ummatun wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf dan seterusnya kan. Apakah semua komunitas Islam itu ummah? No. Tidak semua kumpulan muslim berKTP Islam itu disebut umat Islam. Mungkin mereka itu baru sampai ke tingkat kaumun, kalau sosiologis, hizbun, ikatan politiknya, partai politik yang mempersatukan mereka, atau kabilah, kedaerahan yang mempersatukan mereka. Atau sya'bun, kebangsaan yang mempersatukan mereka. Yang paling final itu, the best community itu adalah ummah. Kuntum khaira ummatun ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi Rasulullah bertugas menghijrahkan, mentransformasikan masyarakat kabiliyah menuju kepada masyarakat ummah. Nah itu dia. Jadi teman-teman, secara makro global ini perlu kita paham. Nah, kita di Ulumul Quran seringkali saya tekankan, mari kita mendalami Al-Quran, bukan hanya memahami Al-Quran sebagai kitabullah, tapi kita juga harus paham Al-Quran sebagai kalamullah. Kitabullah itu sifatnya qaribun, ya kan? Dekat dan pegangan kita ini kitab. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa rahmah. Jadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia, apapun agamanya, apapun etniknya, ya, itu Quran dalam arti kitabullah. Ini yang kita pegang ini. Ya. Hadal kitab. Nanti kalau kita bicara tentang kalamullah itu ba'idun. Maka itu kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Perhatikan terjemahan kementerian agamanya. Dzalikal kitab, kitab ini. Diartikan kitab ini. Padahal di situ kan menggunakan istilah dzalika. Bukan Alif Lam Mim, hadzal kitabul la raiba fihi, ya kan? Itu persepsi kita sangat berbeda di sini. Kalau kita baca terjemahan Kementerian Agama, yang dimaksudkan di situ adalah Quran sebagai kitabullah. Akan tetapi kalau kita baca secara tafsir Isyari, itu bukan Al-Quran sebagai kitabullah yang dimaksudkan di situ, tapi Al-Quran sebagai kalamullah. Apa buktinya teman-teman? Coba kita lihat Alif Lam Mim, dzalika, those of the book of there, jauh dari sana itu. Ba'idun, berarti yang di sana. Siapa yang bisa mengakses kalamullah? Apakah setiap orang bisa mengakses kalamullah? No. Itu hudal lil muttaqin. Syaratnya untuk bisa memahami kalamullah ialah harus menjadi muttaqin. Man humul muttaqin? Ayo, man humul muttaqun indal Quran? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal qadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Dzalika. Nah, hal nahnu minal muttaqin? Allahu a'lam. Inna akramakum 'indallahi
atqakum. Jadi syaratnya untuk bisa mengakses, memahami kalamullah, terlebih dahulu harus menjadi seorang muttaqin. Kalau memahami kitabullah, tidak perlu muttaqin. Kenapa? Hudal linnas wa rahmah. Ya kan? Jadi kalau ada orang mempelajari Quran hebat, belum tentu itu memahami kalamullah. Saya ingat dosen saya dulu di McGill ya, di Kanada itu. Dan wah, selesai mengajar ulumul Quran, Masya Allah hebatnya. Bahasa Arabnya, padahal orang bule, orang barat, mungkin lebih hebat daripada orang Arab. Karena dia tahu ini bahasa Arab asli, ini mu'arrab, ini bahasa Arab yang diarabkan. Nah, tapi setelah mengajar, makannya pakai babi, minumnya pakai wine. Apakah itu akan mengajarkan kalamullah? Enggak mungkin. Ya. Bergelindan dengan najis, bagaimana bisa memahami kalamullah? Tentu yang diajarkan adalah kitabullah. Kitabullah itu tidak ada halangan bagi siapapun. Kenapa? Karena hudal linnasi wa rahmah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Al-Qur'an hunak yakni kitabullah. Laisa kalamullah. Nah, kitabullah memang harus bitahara. Tetapi kalau kalamullah itu konotasinya bitahara wa tazkiyah, penekanannya tazkiyahnya di situ. Dan seterusnya. Kalau kitabullah ila sairul anbiya, ya. Jadi tidak semuanya nabi mendapatkan kalamullah. Para nabi mendapatkan kitabullah, oke, tapi tidak semuanya dapatkan kalamullah. Wa khasatan ila Rasulullah Muhammad SAW, kalamullah wa kitabullah ma'an, jam'an. Ya kan? Ya, jadi kitabullah itu berada dalam suasana al-alamul khalq. Alamul khalq itu, apa itu yang dimaksud alamul khalq? Ya, al-alamul khariji. Al-alamul khariji itu nanti ada pembahasan teologinya kan, ada wahidiyah, ada ahadiyah, yang paling puncak itu ahadiyah. Sirul asrar, the secret of the secret itu adalah sirul asrar. Kuntukan sama makhfiyan di situ ya. Nah, kemudian ada dunia al-asmaul husna, atau al-ayanut tabita, atau nufusur rahman, atau nur Muhammad, atau wahidiyah, itu semua selevel, itu sama, itu bimakna wahid sebetulnya itu semuanya ya. Itu namanya al-ayanut tabit. Tapi ada alam antara al-ayanut tabitan dan al-ayan al-kharijiyah. Di situ ada al-alamul amr. Alamul amr itu kalamullah di situ. Bari'un anit taghayyur wa tajaddud. Sunyi daripada perubahan dan pembaharuan. Tapi kalau kitabullah itu sifatnya, terutama tafsirnya zamani, qabilut taghayyur wa tajaddud. Maka itu ada nasikh mansukh ya kan? Oh ini mansukh. Tapi kalau kalamullah laisa hunaka an-nasikh wal mansukh. Ya. Kemudian kitabullah itu murakkab, basit. Kalau kalamullah hampir sama pendefinisian Quran, penjelasan Quran dan Furqaniyah tadi. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu kita menginginkan kalamullah, bukan sekedar untuk mendapatkan kitabullah. Pertanyaannya, bagaimana resepnya untuk memahami Al-Quran sebagai kalamullah? Manhajnya seperti apa? Ini yang kita kaji. Nah, saya ingin berikan satu epistemologi keilmuan aswaja Ahlussunnah wal Jamaah ini. Nanti saya akan jelaskan, tapi jangan dulu ke situ. Kita lihat dulu.
Saudara-saudara sekalian, tidak banyak orang menjelaskan atau tidak banyak orang paham mengapa ayat yang paling pertama Allah turunkan itu ialah Iqra. Limadha fi'lul amr? Limadha laisa kalimatul khabariyah? Kenapa bukan kalimat khabariyah biasa ya, seperti kitab suci yang lain? Ini Iqra, fi'il amr. Yang kedua, keanehannya ini, pertama fi'il amr. Yang kedua, tidak ada maf'ulnya. Iqra. Baca apa? Sekalipun ada objek yang bisa dibaca, tengah malam tidak ada listrik di dalam gua, di luar kota, di leher gunung, Gua Hira itu, pasti juga nggak bisa dibaca kan? Nggak ada listriknya Nabi di bawah, nggak ada lilinnya Nabi pada waktu itu. Lail, malam gelap gulita kan? Tuh. Kenapa bukan kalimat perintah yang lain? Kenapa harus Iqra? Padahal Nabi dianggap orang sebagai buta huruf. Buta huruf kok disuruh membaca? Apakah Allah salah alamat? Tentu. Jadi yang persoalan itu, apakah Nabi betul buta huruf atau enggak? Ya. Ulumul Quran memperkenalkan Nabi Muhammad itu buta huruf, ummi. Padahal ummi itu kan artinya macam-macam. Ummi itu bisa berarti native ya, native speaker. Guru bahasa Inggris kita itu orang bule, itu native. Apa artinya native? Arti daripada ummi itu pribumi. Ya, ma'ana biqari, aku adalah penduduk lokal setempat ini, aku orang Arab asli, pribumi asli, nggak berkenalan dengan benda asing, kitab-kitab asing yang namanya kitab suci. Nenek moyang kami dari dulu nggak pernah mengenal kitab suci. Ma'ana biqari, tapi yang pembaca kitab suci di situ, di Palestina. Ya, ada Taurat, Injil, Zabur, sana tuh. Di sini enggak. Sini baca syair, oke. Jadi di situ. Itulah sebabnya ada yang mengatakan Nabi itu enggak buta huruf. Bahkan dikatakan orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu buta huruf itu penghinaan besar terhadap Rasulullah. Manusia super cerdas kok dianggap buta huruf. Bangga nggak kita dipilih, dipimpin seorang Nabi buta huruf? Apa iya Nabi? Oke lah, mungkin pada awalnya buta huruf, tapi masa seumur hidup buta huruf? Orang super cerdas kayak gitu. Ya. Itu karena persoalan kosakata itu, semantiknya, umi itu berarti buta huruf, padahal umi itu bisa berarti macam-macam. Bisa berarti pribumi, native, ya, indigenous itu ya, pribumi. Ya. Memang kita tidak bisa menyalahkan orang yang memperkenalkan Nabi seorang buta huruf, karena memang tuntutan hermeneutika zamannya. Hermeneutika zamannya pada waktu itu, kekhawatiran begini, kalau memang Nabi bisa membaca dan bisa menulis, akhirnya orang kafir mengatakan itu kan buatannya Nabi Muhammad. Nabi kan itu kan sastrawan tuh, pintar nulis tuh. Jadi tidak heran kalau dia menulis Quran. Tapi kalau diperkenalkan Nabi buta huruf, tapi dia bisa menghadirkan di tangannya Quran yang super balaghahnya begitu, akhirnya orang pasti akan takjub. Sama persis ketika Bunda Maria dari versi Kristen mati-matian mempertahankan Bunda Maria atau Maryam itu sebagai anak Allah. Kenapa disebut anak Allah? Karena Maryam melahirkan Yesus Kristusnya itu, Maryam ibunya ibu Nabi Isa alaihi salam, yang mereka sebut sebagai Yesus Kristus itu lahir dari perut perawan Bunda Maria. Kapan Bunda Maria dikenal punya suami, punya boyfriend,
punya laki-laki, gugurlah ketuhanannya Yesus. Ya. Yesus Kristus menjadi anak Tuhan karena dia lahir dari perut seorang perawan Maria. Nah, itulah yang membuat di Da Vinci Code, itu kan adalah suatu novel yang paling fenomenal. Lebih dari 2 juta yang terjual tuh. Kenapa? Karena novel itu sangat kontroversi. Dia membuktikan secara historis bahwa Bunda Maria itu ternyata punya suami. Kalau punya suami, maka gugurlah Yesus sebagai Tuhan. Gugurlah Yesus itu sebagai anak Tuhan. Karena ternyata dia lahir dari seorang laki-laki yang menghamili Bunda Maria. Itu kontroversi banget. Maka itu mencak-mencak tuh para pendeta, para pastor menggugat di Da Vinci Code itu. Itu kalau dalam Islam itu mungkin keluar fatwa hukum mati itu. Karena itu kan menghujat benar itu. Menohok betul. Ternyata Bunda Maryam itu punya suami. Wajar kalau dia punya anak. Anaknya itu adalah Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus lahir dari anak manusia biasa, dia sudah pasti bukan Tuhan. Alasan menjadi anak Tuhan karena dia lahir tanpa suami, lahir dari rahim perawan. Jadi mati-matian mereka mempertahankan Bunda Maria itu perawan supaya sah Yesus itu menjadi anak Tuhan. Mati-matian orang Arab mempertahankan Nabi Muhammad itu buta huruf supaya orang mempertahankan anggapan Quran itu suci karena lahir dari seorang pemuda yang buta huruf. Apa logika seperti ini bisa kita pertahankan? Terserah saudara-saudara sekalian melihat. Jauh dari sekedar itu. 3 kali kan Tuhan memanggil Iqra, Iqra. Baru Iqra bismi rabbik alladzi khalaq. Nah, ini juga perlu historisnya mengapa Iqra secara sains. Ada satu buku History and Philosophy of Sciences, seorang guru besar filsafat Harvard University. Ya. Menulis sebuah buku bahwa penelitian historisnya setiap 6 abad itu terjadi pergumulan antara religion and science. 6 abad sebelum Masehi sampai abad 1 Masehi dimenangkan oleh akal pikiran, filsafat. Maka itu abad ke-6 sampai abad 1 itu terkenal para filosof skolastik, filosof Yunani. Di situ ada Plato yang dianggap sebagai al-muallimul awal, ya kan. Kemudian ada Socrates, Aristoteles, ada Plato, di dalam mazhab Athena itu kan ada aliran filsafat peripheral, ada filsafat ideal Plato. Jadi antara Plato yang beraliran idealisme ini dan juga ada Aristoteles yang beraliran pragmatis, ada Thales, Anaximander dan sebagainya. Wah, luar biasa filosof-filosof Yunani itu. Tapi abad 1 Masehi sampai abad ke-6 Masehi, ya, abad 1 Masehi ditandai lahirnya Nabi Isa, sampai abad ke-6 ditandai lahirnya Nabi Muhammad. Kata Profesor Hull, matinya ilmu pengetahuan. Nggak ada orang yang berani membaca, nggak ada orang berani mengkaji, meneliti, takut hasil penelitiannya menemukan konsep kebenaran yang bertentangan dengan gereja, itu artinya malapetaka yang bersangkutan. Ingat sejarah Galileo. Pernah kan di barat itu sejarah kelam sains itu. Galileo menemukan suatu pendapat bahwa bumi itu ternyata bundar, tidak seperti tikar terbentang luas seperti kata gereja. Apa yang terjadi? Galileo-nya dihukum mati. Ya, bahkan ada yang mengatakan dibakar. Sadis tuh. Bersama asistennya dan laboratoriumnya. Karena gereja sudah mempopulerkan bumi itu datar, bukan seperti bola. Tidak ada yang berani berpikir kematian ilmu pengetahuan karena yang otoritas kebenaran ditentukan oleh gereja dan kaisar.
berbagi kapling, berikan kaisar kepada politik, berikan gereja kepada urusan agama. Itu sekularisme itu. Abad 1 sampai abad ke-6 Masehi. Nggak ada yang berani menemukan penelitian ilmiah pada waktu itu. Syarat untuk perkembangan peradaban anak manusia harus membaca, harus belajar, ya kan. Itulah rahasianya. Mengapa Al-Quran turun Iqra? Allah menyentakkan anak manusia pada waktu itu, ya, kalau ingin maju, berkembang, berperadaban tinggi, menjadi khalifah yang sukses, maka kalian harus memiliki ilmu pengetahuan. Maka itu disentak dengan Iqra. Ya. Bukan if'al, Iqra, Iqra, Iqra. Iqra, tapi ini, perhatikan anak-anakku semua ya. Iqra bismi rabbik. Iqra tanpa bismi rabbik, saya sering mengatakan itu akan melahirkan monster. Ya. Monster itu pembunuh. Ya. Di zaman pertama, Plato sampai abad 1 Masehi itu zaman Iqra. Abad 1 sampai 6 Masehi itu zaman bismi rabbik. Tapi abad ke-6, Pak, ditandai lahirnya Nabi Muhammad, turunnya Al-Quran, Islam, sampai abad ke-13 berikutnya, itu bersemi antara agama dan sains. Sebelumnya tuh perang antara filsafat dengan agama, kan. Abad 6 sebelum Masehi sampai 1 Masehi, the winners-nya ialah filsafat dan sains. Tapi abad 1 sampai abad 6 Masehi, yang pemenangnya adalah gereja yang berkolaborasi dengan kaisar atau raja. Abad ke-6 sampai 13 Masehi, bersemilah antara ilmu dan agama di tangannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah rahasianya. Mengapa Iqra yang paling pertama Allah perkenalkan dalam bumi manusia ini? Iqra bismi rabbik. Coba. Zamannya Plato Iqra, tapi zamannya Kaisar itu bismi rabbik. Iqra melulu itu akan melahirkan monster. Bismi rabbik melulu tanpa Iqra itu akan melahirkan manusia-manusia lumpuh tak berdaya. Tapi peradaban manusia tidak pernah seperti ketika Rasulullah Muhammad SAW menjadi pemimpin dan merintis umatnya ini. Itulah diperlukan 3.000 tahun, apa istilahnya itu, tiga milenial untuk mencapai 600 tahun itu. Periodenya masa kejayaan Islam, the golden age of Islam itu, kan. Kenapa? Karena Iqra bersemi dengan bismi rabbik. Abad ke-13. 6 abad berikutnya orang Arab itu mabuk. Penguasa-penguasa Islam itu mabuk. Kembalikan zaman jahiliyah. Gundit-gundit dihidupkan kembali. Ya, dinasti-dinasti perang saudara. Bayangkan Bani Abbas itu 12 rajanya, hanya 2 orang yang berasal dari perempuan normal, istri normal. Lahirnya mereka itu dari orang-orang yang ya gundit itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ini tahu sejarahnya ini. Tidak bisa kita paham Al-Quran kalau tidak memahami historical background dari Quran sendiri. Nah, seperti ini kan, kita nggak bisa paham apa arti Iqra seandainya kita tidak tahu teori historisnya itu. Nah, Iqra bismillah. Nah, pertanyaan kita berikutnya, saudara-saudara sekalian. Ini mungkin tidak akan habis ini. Ya. Ini hanya pengantar aja. Kita sama sekali belum masuk kepada apa yang disebut dengan metode Isyari. Saya hanya ingin memperkenalkan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan 4 kali Iqra? Ya. Jibril itu kan, Iqra, ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqaru, baru Iqra bismi rabbik. Masih ada Iqra, Iqra wa rabbukal akram. Pertanyaan kita, apa arti Iqra pertama, Iqra kedua, Iqra ketiga? Enggak mungkin.
Allah redundant, mubazir kata-kata. Tidak ada pengulangan dalam Quran. Ya. Nanti metode isyarah kita paham, bahas itu ya. Meskipun redaksinya sama, Bismillahirrahmanirrahim, tapi 114 basmalah dalam Quran tidak ada artinya yang sama. Punya takhassus, punya konotasi-konotasi tersendiri. Nanti kita akan kaji. Basmalahnya surah Al-Fatihah itu berwarna Al-Fatihah, tapi juga basmalah memberi warna terhadap surah Al-Fatihah. Basmalahnya surah Al-Baqarah tidak sama basmalahnya surah Al-Fatihah, itu punya stressing point, warna tersendiri. Basmalah memberi corak terhadap seluruh Al-Baqarah, tapi Al-Baqarah juga memberi corak terhadap basmalahnya. Itu akan ada bahasan seperti itu. Nah sekarang, apa yang dimaksud dengan Iqra? Iqra pertama, 2, dan 3 nih. Iqra itu kesadaran sensorial, tadabbur. Ya. Kesadaran sensorial itu panca indera lahiriah kita kan. Oh iya, daun-daun itu hijau, kembang itu warna-warni, langit itu tinggi, laut itu luas, gunung itu besar, laut itu dalam, dan seterusnya. Itu Iqra pertama. Kayak kalau kita Iqra pertama itu ya, Blitz, satu kali kita potret, Blitznya itu ya, tapi sudah bisa mengeluarkan gambar, ini gambar fotonya, ini bagus sekali, cantik sekali. Nyur melambai, ya. Itu orang bule itu paling suka memotret pohon kelapa, di kampungnya kan nggak ada pohon kelapa, apalagi di pantai. Mau rebah tapi nggak jatuh, gitu. Ada buahnya, enak lagi dimakan kan. Suka mereka itu berfoto-foto di bawah pohon kelapa itu. Kenapa? Karena ada daunnya melambai-lambai, ditiup angin pantai, ada batangnya tinggi, ya, dan seterusnya. Ya, that's it. Jadi, Iqra yang pertama itu how to read, how to memorize in the Quran. Nah, bagaimana membaca? Kalau kita bisa membaca alif ba ta tha, kalau kita menghafal Quran, jangan bangga. Kalau kita hafal Quran itu baru Iqra pertama. Sekalipun hafal 30 juz. Iqra yang kedua itu kalau kita sudah mulai memahami isi Al-Quran itu, how to learn, how to think, bagaimana memikirkan, menghayati kedalaman makna Al-Quran itu. Seperti tadi pohon kelapa, subhanallah. Pohon kelapa ini bukan hanya cantik, ya, tetapi batang kelapanya bisa menjadi jembatan darurat di musim lumpur longsor. Subhanallah. Di batang kelapa ini juga ada cendol, buahnya kan, santan, ada sapu lidi, ada ketupat daunnya, dan seterusnya. Kemudian ada hiasan-hiasan pengantin, janur-janur itu kan dari pohon kelapa itu semuanya. Masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang sia-sia ciptaanmu ya Allah. Nah, ketakjuban akan makna sebuah kata dari Quran itu baru Iqra yang kedua. Jadi perintah Quran itu bukan hanya Iqra satu kali Iqra, tapi Iqra yang kedua merasionalkan apa yang kita lihat itu sesungguhnya. Jadi kalau seperti video itu ya, itu lebih lama terang warnanya, colors, gerakannya. Nah, masih ada Iqra di atasnya Iqra itu. Hati-hati, di dalam kulit masih ada kulit, di atas langit masih ada langit. Iqra yang ketiga, kesadaran emosional. Itu yang disebut dengan tadzakur. Jadi tafakkur kita yang memikir, kalau tadzakur Allah yang proaktif menginstall, memahamkan kepada kita. Jadi kita tidak perlu repot-repot seperti tafakkur. Kita yang berpikir ini, kalau kita sudah mulai eling, kalau kita sudah mulai tadzakur, Allah yang akan proaktif memberikan pemahaman, understanding. Ya, Allah akan memberikan semacam awareness, the deep awareness, kesadaran yang sangat mendalam. Nah, jadi itulah yang disebut juga how to meditate, how to understand. Nah, subhanallah. Nah, kalau seperti
pohon kelapa tadi. Ya, luar biasa pohon kelapa ini. Cantik, bukan sekedar cantik, tapi multiguna. Semua dari ujung ke ujung punya manfaat. Muncullah suatu kondisi batin lain. Yang menanam pohon kelapa ini adalah bapak saya. Sudah mulai bongkok, batuk-batuk, hujan-hujan dia tanam. Dia nggak sempat makan buah kelapanya. Aku yang menikmati buah kelapa ini. Jadi setiap kali melihat pohon kelapa itu, bukan kecantikannya yang menonjol, bukan manfaatnya pohon kelapa itu yang menonjol, tapi dia ingat bapaknya yang menanam pohon kelapa itu tidak sempat dia makan. Aku yang memakan. Berarti ini kecerdasan emosional. Kalau yang pertama, yang kedua itu rasional. Nah, kalau kita membaca secara emosional itu lebih dalam tuh. Sama-sama. Potret di kamar anak-anak muda itu kan biasanya ada foto-foto itu, kamar kos. Ada foto artis, si koleksi nggak tahu tujuannya apa gitu. Tapi juga ada foto yang di ujung, di pojok sana itu yang keriput, ubanan, ompong. Tapi itu paling sering ditatap. Mas, kok kenapa itu yang ditatap? Itu loh yang bergeret yang di samping itu enggak. Semua orang mengatakan no. Satu-satunya orang yang tidak pernah mengatakan no, selalu yes. Inilah perempuan tua yang keriput, yang ompong, ubanan ini. Ini almarhumah ibunda kandung saya. Semenjak kepergiannya sudah tidak ada lagi air mata yang tumpah mendoakan aku. Inilah ibunda saya. Itulah pembacaan Iqra ketiga, membaca secara emosional. Jadi kalau kita mau menghafal, kalau kita mau mengerti Quran, baca dengan gaya Iqra ketiga. Kalau bulan Ramadan kan enak itu menghafalnya, enak itu khataman Quran. Kenapa? Kita dalam suasana emosi. Kan? Tapi kalau di luar Ramadan, satu halaman aja udah bosen. Tapi kalau Ramadan enak. Kenapa? Ya karena kita situasinya, conditioning kita. Nah, masih ada Iqra. Iqra yang keempat, kesadaran spiritual. Ah, ini dia kesadaran spiritual itu maksudnya apa? Ya, itu how to disappear, annihilate. Jadi ini orang sudah menyatu dengan Tuhan. Itulah tadi yang saya katakan itu sudah sampai kepada hakikat Al-Quran. Nah, saudara-saudara sekalian, ini baru pengantar. Belum masuk kita apa itu metodologi tahlili, apakah itu maudu'i, apakah itu hermeneutik, apa itu semiotik, apakah itu filologi, apakah itu historisme, ya, apakah itu semantik, itu dalam semuanya. Dan tentu yang paling penting, apakah itu husuli, apakah itu huduri, dan apakah itu isyari. Isyari nanti yang paling terakhir, isyari itu nanti iqra yang ketiga. Dan saya kira di sini dulu ya, Ustaz Sarula, nanti masih ada waktu nanti kita akan bahas lebih khusus apa yang dimaksud dengan pendekatan isyari atau manhaj isyari untuk memahami Al-Quran. Ya, jangan terlalu banyak ya. Nanti ini saja ini sudah sangat padat ini. Mudah-mudahan Anda semuanya adik-adik bisa memahami bahwa Quran itu adalah benar-benar maha dahsyat, benar-benar di samping kitabullah juga adalah kalamullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Nasar atas pemaparannya. Untuk sesi berikutnya itu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman apabila ada yang ingin bertanya, silahkan aktifkan audionya. Apakah ada yang bertanya? Silahkan. Husnul Khotimah. Ya, silakan Mbak Husnul Khotimah untuk aktifkan audionya untuk bertanya langsung kepada Prof. Nasar.
Atau cukup saya bacakan? Baik, saya bacakan ya. Dari Husnul Khotimah bertanya, bagaimana membedakan antara pemahaman huduri dan isyari? Huduri dan isyari. Huduri itu juga sebetulnya sinonim ya, nanti dalam cara kerjanya sama. Jadi kalau metode husuli itu ialah pendekatannya nalar, logika. Al-alim wal ma'lum, di situ ada jarak. Sedangkan metode huduri, al-alim wal ma'lum, tidak boleh ada jarak. Saya tidak bisa mengatakan teh ini manis kalau saya tidak rasakan. Harus saya menyatu, saya minum, baru saya katakan, oh ini manis. Kalau saya bisa mendefinisikan ini nggak manis padahal saya tidak pernah coba, itu tidak valid. Dan yang paling tahu apakah kita ini, apa teh ini manis atau tidak adalah kita rasakan. Jadi keimanan itu tidak bisa diceritakan, tidak bisa dijelaskan, tapi harus dicicipi, itu huduri. Ya. Mana lebih dalam pendekatan husuli dan pendekatan huduri? Kalau huduri itu hadir, ya. Kalau husuli itu berjarak kita ya, berjarak. Sehingga kalau kita namanya saja berjarak, tentu bisa pengendaranya hanya luarannya, dalamannya enggak. Nah, selama ini kita memahami Al-Quran itu non isyari ya, itu pakai kaidah-kaidah usul, itu tidak salah seperti tadi saya katakan dari awal ya. Tetapi ada kalanya ayat-ayat tertentu dalam Quran itu paling tepat untuk kita gunakan pendekatan huduri, bukan pendekatan husuli. Ya. Saya berikan satu contoh, betapa bedanya antara husuli dan huduri. Misalnya apa ya ayatnya? Surah Al-Baqarah. Bukan apa ya? Kabura maqtan innallaha an taqulu ma la bukan apa itu. Itu ada ayat yang mirip dengan di surah Al-Baqarah. Sebentar saya ingat. Lima taquluna ma la taf'al. Apa itu? Sarula itu ingat nggak itu ayatnya itu? Ya nanti saya ingat. Tapi yang ayat lain saya akan berikan satu contoh ya. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Rabbuka fakabbir, ya fakabir. Kalau kita baca dalam penjelasan guru-guru kita di pondok dan juga pembahasan dari terjemahan-terjemahan termasuk Kementerian Agama. Ya ayyuhal muddaththir, wahai nabi yang berselimut karena ketiduran. Ada kata tidur itu yang nggak enaknya di situ itu. Jadi seolah-olah menggambarkan nabi itu tukang tidur lalu dibangunkan oleh Allah. Hai nabi, tidur melulu dalam selimut kedinginan. Ya muddaththir, qum fa'anzir, bangunlah. Jadi apa ya? Konotasinya kalau baca terjemahan itu seperti nabi tukang tidur di dalam selimut melulu, kemudian juga ini enggak apa ya? Ada kata tidurnya itu yang enggak enak. Padahal nabi ke Gua Hira itu bukan untuk naik tidur di situ. Kalau mau tidur ke kasur empuk di rumahnya Khadijah, direktris ya kan. Jadi untuk apa dia ke Gua Hira? Bukan datang untuk istirahat di situ, dia bukan rekreasi. Dia melakukan tahanus, berhalwat, kontemplasi dengan Tuhan. Ya. Pendekatan isyarinya, wahai Nabi, bukan lagi wahai Nabi yang berselimut ya kan, tapi ya al-muddaththir, wahai Nabi yang menyelimuti rahasia besar. Wahai Nabi yang memendam sebuah rahasia besar. Qum fa'anzir, expose, ungkapkanlah,
Sekarang sudah waktunya untuk menjelaskan apa yang selama ini kamu selimuti, apa yang selama ini kamu pendam. Nabi kan, sudah dilantik kan kemarin, Iqra bismi rabbik. Disusul oleh ayat ini kan. Ya. Kita tidak boleh menyalahkan langsung penafsiran yang selama ini kita anut. Tapi kita juga bisa punya pikiran lain. Ya, memang ini ada unsur takwilnya, tetapi ya sekali lagi, apakah takwil itu salah? Coba kita lihat dalam tafsir-tafsir besar itu kan. Nah, tafsir mana? Ada beberapa tafsir sini. Jamil Bayan misalnya kan, fata'wiluhu, takwilnya. Jadi dia tidak menggunakan tafsir. Itu At-Tabari itu kan. Nah, jadi bagi kita, mana yang paling cocok lah, yang paling, nah teman-teman, mana yang paling pas? Wahai Nabi yang berselimut karena ketiduran, bangunlah. Atau wahai Nabi yang memendam, menyelimuti rahasia besar, 6 tahun lamanya turun naik ke Gua Hira, pengetahuan yang Anda peroleh, ya, ungkapkanlah, bukalah, eksposalah. Mana yang lebih masuk akal? Nah, atau ada di situ kan, wa thiyabaka fatahhir. Kalau baca terjemahannya, Masya Allah, mengisyaratkan seolah-olah Nabi itu kumal, jorok. Para Nabi kan terkenal sangat rapi, sangat bersih, sangat indah, ya. Janggutnya selalu dirapikan, pakaiannya selalu neces. Manusia paling neces pada waktunya adalah Nabi Muhammad. Kok kenapa kita, bersihkan pakaiannya. Udah itu tidur di dalam selimut. Negatif connotation. Nah, kalau kita membersihkan baju yang kumal, pakaian yang kumal, kotor, jorok itu, bersihkan pakai apa? Sabun kan? Iya, deterjen. Tapi ayat berikutnya apa? Wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ya, jauhilah dosa. Wala tamnun tastakthir, jangan memberi karena ada maunya. Berarti apa ya? Pakaian di situ itu menurut tafsir Isyari, athiyabu hunaka laisal libas, bukan pakaian ini, bukan baju ini. Karena kalau pakaian disuruh bersihkan pakai deterjen. Tapi badan ini yang harus bersih. Bukankah badan ini pakaiannya kalbu, pakaiannya akal pikiran, pakaiannya dauk, pakaiannya sir, bahkan pakaiannya roh. Ini casingnya kan. Badan itu casing. Athiyab bimana casing? Di dalamnya ada apa? Nah, maka itu kalau kita sujud itu bukan hanya organ tubuh yang sujud, tapi yang di dalam-dalam itu pun juga harus serentak sujud, akalnya sujud, kalbunya sujud, jiwanya sujud, semuanya sujud. Ya. Maka itu iyyaka na'budu, hanya Engkaulah kami, di situ kan. Nah, kami sembah. Bukan aku sembah. Kenapa serentak? Jadi badan ini adalah masjid. Tempat sujudnya kalbu, tempat sujudnya akal, tempat sujudnya jiwa, tempat sujudnya zauq. Apa bahasa Arabnya tempat sujud? Iya, masjid. Tempat sujudnya mereka itu adalah di badan ini. Berarti badan ini harus bersih. Karena badan ini masjid. Al-badanu masjidun. Masjidnya siapa? Roh. Masjidnya siapa? Akal, pikiran, dan seterusnya. Ini ada pemahaman isyarinya seperti itu. Salahkah pendapat ini? Ya, kita merdeka untuk memilih mana di antara penafsiran, pemahaman yang menurut kita tepat. Kalau bersihkanlah badan ini, lalu ayat berikutnya itu pakai sabun, oke. Tapi ini enggak. Warujza fahjur. Hijrah, jauhi dosa maksiat itu kan. Yang suka melakukan perbuatan keji itu badan ini kan. Contoh lain,
apa itu? Saya ingin saya katakan contoh itu. Lima taquluna ma taf'alun. Wa antum ta'lamun apa itu? Awal ayatnya. Saya malah lupa ini. Surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Ya kan? Ada ayatnya itu kan? Apa artinya itu? Mirip dengan kabar makta innallaha taqulu ma. Atamuruna an-nasa bil birri. Kenapa engkau memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, dan kamu sendiri lupa. Artinya kamu yang melakukan. Padahal engkau membaca kitab kan. Jadi saya ingin tanya teman-teman, ini konotasinya positif atau negatif ini? Yuk. Ya negatif ya kan? Kenapa engkau memerintahkan orang, kamu sendiri yang melakukan? Ya. Konotasinya negatif. Pendekatan husulinya negatif, tapi pendekatan hudurinya nanti bisa positif. Kalau Anda memahami itu negatif, tidak salah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Ya kan? Tapi saya memberikan satu contoh. Anak saya dokter, dua-duanya dokter. Saya waktu kecil, nak, kamu jangan keluar malam ya. Udara malam itu kan tidak sehat. Pokoknya kalau selesai kuliah langsung pulang. Iya, Pak. Giliran dia sudah gede, udah dokter. Bapaknya rata-rata pulang tengah malam. Ceramah, pulang kantor, kantornya banyak, ya kan. Apa kata anak saya? Papa, kita selalu diingatkan jangan keluar malam. Tapi kok Papa sendiri yang melakukan itu? Ya, saya tahu memang betul apa yang ayah katakan dulu itu udara malam itu jelek, bisa menyebabkan bronkitis dan sebagainya. Tapi kok ayah dulu pernah menasihatkan, tapi ayah melakukan. Saya katakan, nak, ini demi umat. Umat menanti kedatangan saya tidak ingin mengecewakan mereka. Ya. Jadi anak saya mengingatkan itu, dan saya menjawab seperti itu, negatif atau positif image-nya. Ya. Positif kan. Jadi dalam satu ayat yang sama kita baca, bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Nah, tergantung. Metodologi bisa menentukan soal perasaan ini. Banyak contoh yang seperti itu. Ayo, ada pertanyaan lain lagi, silakan. Ayo, ada dari Siti Eva Zulfa. Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya, adakah kiat-kiat khusus untuk melatih diri kita mencapai tingkat per tingkat Iqra Al-Quran? Bagus, itu yang kita akan bahas pada pembahasan yang akan datang. Kalau sekarang saya jelaskan, nggak cukup waktu. Ikut, nanti tentukan waktunya kapan. Saya bisa menyelesaikan, mudah-mudahan bisa menyelesaikan waktu. Ini jangan berhenti sampai di sini. Ayo, ada lagi yang terkait dengan tari, pengantar-pengantar. Ada dari Muhammad Rifki, silakan untuk aktifkan audionya. Assalamualaikum Pak Yai. Yuk. Tadi Pak Yai menyinggung bahwa kitabullah hunaka nasikh wal mansukh, walakin kalamullah laisa hunaka nasikh wal mansukh. Itu bagaimana maksudnya Pak Yai? Terima kasih. Iya, dalam ulumul Quran kita kan ada kenal istilah nasikh mansukh, ya kan? Bahkan ada nasikhul ayat bil hadits. Imam Syafi'i kan boleh itu. Dan ada contohnya di dalam usul fikih itu kan. Nah, itu yang kita maksudkan. Tapi kalau yang di atas sana, ya tidak ada. Kan yang turun ke bawah itu sebetulnya adalah bentuk lebih detail, ya. Lebih furqaniyah, lebih
apa ya, lebih tafsil, lebih rinci. Kalau kita berbicara tentang sesuatu yang sangat rinci, berarti kita akan sangat rigid, ya kan? Tapi kalau kita bicara tentang sesuatu yang di atas, ya, al-alamul ulya itu satu, tapi al-alamus sufla itu banyak. Ini pulpen, spidol. Saya tulis 1000 kata di papan tulis, tapi saya sedot kembali masuk ke perut spidol ini jadi satu. Maka di situ utuh kembali. Ya. Itu yang dimaksudkan bahwa di dalam wacana-wacana ulumul Quran ada nasih mansukh, ada mutlak dan muqayyad, ada apa lagi? Ada ya nasih mansukh tadi itu. Oh ini mutlaknya, oh ini muqayyadnya, sehingga jangan dipertentangkan. Ya. Oh itu sudah mansukh kok. Oh ini apa namanya? Am dan khas, itu amnya, tapi ini khasnya. Itu upaya-upaya para mufassir untuk menjembatani adanya semacam kontradiksi antara dua ayat atau beberapa ayat. Sebetulnya tidak kontradiksi, itu bicara dalam konteks am. Ini bicara dalam konteks khas. Ya. Oh enggak kontradiktif. Itu bicara soal mutlaknya, ini muqayyadnya. Akhirnya bisa kan diatur itu. Tapi kalau itu nggak bisa diatur, oh enggak, itu memang itu sudah mansukh. Dulu masa berlakunya sebelum turun ayat ini. Tapi setelah turun ayat ini, maka tetap Al-Quran, cuma masa berlakunya sudah selesai. Ya, itu. Kalau di atas itu nggak ada kan. Nah itu. Jelas ya Adinda ya. Nanti sambil jalan nanti kita akan tambah perkuat itu. Ya silakan yang lain. Nah, baik Prof. Terakhir dari Muhammad Salahuddin, mohon izin bertanya, jika seorang mufasir secara umum harus didukung perangkat keilmuan bahasa seperti nahwu, sorof, dan balaghah yang memadai, apakah tafsir isyari juga atau mungkin diperlukan syarat kompetensi tambahan yang lain? Ya bagus. Ada kalanya orang tidak sangat ahli bahasa Arab, tetapi dia bisa menangkap makna batin Al-Quran itu sendiri. Coba kita lihat. Tafsir yang berbahasa Persia. Ya, itu banyak sekali yang sangat-sangat kuat itu. Ada orang Turki, tidak bisa bahasa Arab fasih, tapi menerjemahkan atau memberikan tafsiran tentang ayat-ayat ekonomi, muamalah, itu sangat canggih. Ada orang Inggris menulis sebuah tafsir, menulis sebuah ayat-ayat ekonomi modern dalam Al-Quran, disertasi malah. Luar biasa. Nah, bahkan orang yang ahli bahasa Arab pun juga berguru terhadap mereka. Nah, ada orang, mungkin orang Indonesia, tetapi mampu menemukan beberapa teori berdasarkan Al-Quran, orang Arab sendiri juga tidak tahu. Kenapa? Karena ya rahasianya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengingatkan bahwa jangan memandang enteng siapapun sebetulnya. Jangan bangga aku bisa bahasa Arab, aku hafal Quran, aku menguasai seluruh persyaratan yang disyaratkan dalam Al-Itqan dan Al-Burhan fi Ulumul Quran. Maka dengan demikian aku adalah mufassir yang lebih otoritatif daripada kalian. Tidak bisa kita berkata-kata seperti itu. Karena innallaha yahdi man yasha, ya kan. Ada kalanya Tuhan itu memberikan sesuatu yang istimewa kepada mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah. Jadi saya mohon betul Ananda semuanya ya, jangan pernah sombong, jangan pernah congkak, dan jangan sampai mengkomersilkan pemahaman Al-Quran atau hafalannya itu, sebab itu bisa jembatan patah untuk menggapai kalamullah.
Sambunglah jembatan itu dengan cara tawadhu, dengan cara jangan gampang menyalahkan orang lain. Sekalipun kita disalah-salahkan, dibid'ahkan, dimusyrikkan, dikafirkan. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, aw liyasmut. Karena kalau kita melayani mereka, maka kita akan sama dengan mereka. Maka itu Rasulullah kan pemandangannya ada orang Arab pedalaman. Biasa kan orang kampung itu juga nanyanya juga tinggi-tinggi kan. Padahal sebentar sore mau pulang tuh. Ya Rasulullah, ada pertanyaan kami. Ma ma'na ruh? Waduh, roh. Itu kalau menjelaskan roh itu kan 1 semester itu. Ini mau pulang sore dan dia tidak pernah menguasai madakhalnya, introduction, pengantar roh itu apa. Udah bingung Rasulullah mulai dari mana menjelaskan roh. Turun ayat wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal 'ilmi illa qalil. Katakan saja Muhammad bahwa roh itu urusan Tuhan. Ya kan? Nah, jangan bertanya tentang zatnya, tapi bertanyalah tentang apa yang dibikin zat itu. Ya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Puas jawabannya. Tapi apakah ayat itu berlaku khusus untuk orang kampung? Pendekatan isyarinya juga enggak. Justru ayat itu juga tetap aktual untuk orang kota. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Ar-ruh min amri. Apa yang dimaksud al-amr di situ? Itu bukan perintah, bukan berarti urusan di situ. Al-amr itu dalam teologi itu ada yang disebut dengan alamul amr. Yang di atas itu ya. Perbatasan antara al-khaliq wal makhluk. Itu namanya alamul amr. Ya. Ada nanti di bawahnya itu alamul khalq. Roh itu ada di sana itu di perbatasan itu. Alam jabarut itu yang disebut dengan al-amr. Bukan al-malakut, bukan al-mulk. Itu mah sudah al-kharijiyah, al-ayanul kharijiyah, bukan lagi ad-dakhiliyah. Itulah yang disebut dengan alamul khalq. Bukan lagi alamul amr. Alamul amr itu di atas. Ya. Jadi roh itu urusan atas. Ya. Dua-duanya bisa menjawab pertanyaan. Orang desa yang tadi tidak tahu menahu tentang apapun, puas, oh iya urusan Allah, jangan kita pertanyakan. Tapi orang kota, orang cerdas, orang pintar pun, oh iya, roh itu masuk wilayah alamul amr, bukan wilayah alamul. Nah, inilah anakku semua. Ya, semoga Allah memberkati kita semuanya ya. Insya Allah ikut kuliah berikutnya. Kita sampaikan lagi penjelasan berikutnya. Semoga Anda semuanya mendapatkan apa yang Anda harapkan di pusat studi Quran ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Nasar atas pemaparan materi pada webinar kali ini. Sebelum kita tutup webinar kali ini, mohon Prof. Nasar untuk berkenan memimpin doa. Silakan Prof. Mari kita fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. Bismillah i'tasamna billah. Bismillah intasarna billah. Bismillah ma sya'allah. La ya'ti bil khairi illallah. Bismillah ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah dhahara sirrullah. Bismillah ja'a nasrullah. Bismillah ata amrullah. Bismillah tammat kalimatullah. Bismillah barazat gharatullah. Bismillah intasharat junudullah. Bismillah ruqibat qulubullah. Bismillah ja'at rijalullah. Bismillah lama'at ayatullah. Bismillah nahnu fi amanillah. Bismillah dakhalna fi sahati la ilaha illallah. Bismillah kharajna ala sahra'i Muhammadir Rasulillah. Bismillah qul kullu min indillah. Bismillah kafa billah. Bismillah nahnu ghalibuna bismillah. Bismillah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdiika wa nastaghfiruka wa natubu ilayka wa nu'minu bika wa natawakkal 'alaika al-khairu wa nashkuruka.
Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'al narju rahmataka wa inna adzabakal jidda bil kufar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan min Allah wa maghfiratan ba'da. Allahumma rabbi zidna ilman mubaraka warzuqna fahma radina billahi rabbil islam dina wa Muhammadin nabiyya wa tibau. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la tasma. Allahumma nawwir qulubana bi ilmi al-Qur'an ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal du'ana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan demikian berakhir sudah webinar kita kali ini. Semoga di waktu yang singkat ini bisa membuat teman-teman bersemangat untuk mencari lagi. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Nasar dan mohon maaf kepada teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya. Semoga lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada teman-teman silakan yang ingin menyapa Prof. Nasar dan berterima kasih, silakan. Terima kasih Prof. Yo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, insyaallah. Barakallah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Teman-teman juga kalau mau mengikuti kajian guru kita, Prof. Nasaruddin Umar, itu ada setiap Senin dan Kamis pagi ya. Itu disiarkan secara Zoom juga dan YouTube. Kamis. Ya, Senin dan Setiap pagi subuh. udah berapa bulan berlangsung itu Bro ya sampai sekarang. Insyaallah. Ya silakan kalau ada yang mau bergabung, nanti kita kirimkan linknya ya, link Zoom-nya atau alamat. Ya, kirimkan. Ya. Ya, baik ya semuanya, selamat belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.